Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran IPS ya. Nanti ada materi baru yang akan kita pelajari, tapi sebelumnya nanti kita juga akan melihat atau memberikan pengalaman yang seru di pembelajaran ini ya. Tapi sebelumnya kita di pembelajaran ini alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke. Baik, Dava silakan untuk berdoa ya, memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa dalam hati selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Ibu ingin tahu siapa yang tidak hadir hari ini, teman-teman kalian? Rifki, kemana Rifki? Sakit. Oke, ada lagi? Rio kemana? Sakit gigi? Ya, kita doakan yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Ya, mudah-mudahan kita juga di pembelajaran kali ini bisa mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Baik, dalam mengawali, Ibu ingin melihat dulu keadaan sekitar kelas kalian. Apakah sudah dibersihkan tadi hari ini? Sudah, kolong-kolong meja sudah dibersihkan? Sudah. Ya, sudah ya, karena kebersihan daripada iman. Nanti kalau ada nyamuk kalian sendiri yang rugi ya. Oke, bersih, indah, nyaman. Nanti belajarnya juga akan nyaman. Ya, baik, hari ini kira-kira apa ya materi yang akan disampaikan? Nih, Ibu udah menyapa kalian dengan assalamualaikumnya. Waalaikumsalam. Ya, baik, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita ya, atau bagi kehidupan kita. Anak-anak, Ibu akan menunjukkan sesuatu hal. Kira-kira apakah ini? Uang ada apa ini? Uangnya ada dua. Uang kertas dan uang logam. Oh, apa fungsi uang ini? Alat transaksi, alat tukar. Alat sebagai alat tukar katanya. Buat jajan. Oke, kira-kira nanti di PPT ini tayangannya seperti apa ya? Nah, masih ingatkah materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Tentang apa ya kira-kira? Kearifan lokal. Kearifan lokal ya. Kearifan lokal tentang apa? Banyak sekali daerah-daerah yang memiliki tradisi-tradisi unik atau ciri khas ya yang baik ya. Oke. Nanti Ibu di sini akan memberikan juga ada beberapa LKPD ya, ada di dalam penilaiannya, presentasi, diskusi. Nah, ya. Kalian nanti berkelompok bersama-sama. Oke. Sebelum pembelajaran mulai, Ibu inginkan ini dulu. Nah, kira-kira menurut kalian apa ya jadinya kalau kita hidup tanpa uang? Nggak bisa jajan. Nggak bisa jajan, nggak bisa apa lagi? Transaksi akan lebih rumit. Transaksi akan lebih rumit, betul. Apalagi? Rasa berbeda. Berat-berat bawa uang ya. Tapi enggak kan, ada nilai nominalnya. Tergantung kalian bawa uangnya berapa. Mungkin ada yang tahu selain uang tadi kertas dan logam, ada uang apa lagi ya? Digital, uang elektronik yang dimanfaatkan untuk pembayaran secara secara online kan bisa ya. Jadi kamu nggak usah jauh-jauh pakai bawa uang segepok untuk melakukan transaksi pembayaran. Sekarang lebih mudah ya, ada alat atau namanya transaksi digital ya, dengan uang digital. Kayak apa contohnya? Dana.
Dana, apalagi? Mobile banking. Oh, M-banking ya. Kita tinggal tinggal pakai ATM berjalan, mobile banking ya. Oke. Nah, sebelumnya kalian sudah paham, mungkin setidaknya kita tinggal mengetahui apa sih dari manfaat daripada uang itu sendiri gitu ya. Susah ya kalau nggak ada uang, nanti kita bersedih ya, nggak bisa bertransaksi. Apalagi kalian yang hobinya jajan. Ya. Dikaitkan dengan materi kearifan lokal ya. Nah, uang ini sangat bermanfaat bagi kehidupan di era modern saat ini. Selanjutnya, Ibu ingin memberitahukan dulu proses pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ya, yang pertama, peserta didik itu mampu nanti menjelaskan tentang pengertian uang. Yang kedua, dapat mendeskripsikan sejarah perkembangan uang dari sistem barter hingga uang digital ya. Kemudian juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis uang ya, bisa uang logam atau uang kertas. Berikut ciri-cirinya. Kemudian juga dapat menjelaskan fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi kalian sudah melihat ya secara nyata uang kertas dan uang logam yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, ini bermanfaat sekali bagi kehidupan kita ya. Jadi luar biasa sekali, kalian sudah tahu apa itu uang. Tadi sudah dikemukakan oleh Sena sebagai alat tukar ya. Apakah iya? Apakah betul? Kita lihat ya. Oke. Tapi sebelumnya kita ingin tahu dulu nih, sebelumnya ada uang, apakah kita menggunakan uang sebagai alat transaksi atau bukan? Bukan. Yang pertama kali apa itu? Barter. Kenapa dilakukan sistem barter? Karena tidak ada uang. Iya, karena tidak ada uang, makanya digantikan dengan barang. Jadi kalau barang ini pertukaran barang dengan barang ya. Mungkin dikaitkan dengan sekarang, apakah barter ini cocok digunakan di era modern saat ini? Tidak. Alasannya kenapa? Nominalnya yang berbeda. Kita harus mencari orang yang benar-benar membutuhkannya sama. Nggak mungkin kayak gandum ditukar sama motor, nggak mungkin ya. Karena nilai-nilainya kan berbeda. Nah, dulu nenek moyang kita masih menggunakan sistem barter sebagai alat pembayaran ya, alat transaksinya. Karena memang pada saat itu belum ada. Mungkin ada yang tahu pakai apa tuh barang yang digunakan untuk transaksinya? Ada apa ya kira-kira? Padi. Apa itu? Beras. Ada kerang ya, terus ada apa lagi? Jadi semuanya dari sumber daya alam yang ada. Nah, ini kita mengolah dari kearifan lokal, karena dulu memang manusia yang masih belum tetap atau tempat tinggalnya masih nomaden, artinya masih berpindah-pindah. Pada zaman aksara ya, praaksara sampai ke sini baru ada food gathering, food producing ya, dan lain sebagainya. Ini menjadikan alat pembayarannya itu berbeda. Ketika sudah modern, mulailah di situ ada barang-barang yang ditukarkan untuk menjadi sebuah barang kembali ya. Beras ditukar sama garam, mungkin ada kebutuhannya yang berbeda ya, tapi nilai ukurnya seperti itu ya. Kalau sekarang kan nilai ukurnya agak sulit ya, jadi tidak efisien ya. Nah, ini adalah, lihat, ada uang barang, bisa pakai kerang. Jadi dulu alat yang buat transaksinya itu adalah kayak berupa kerang, karena mereka dari alam ya, karena nenek moyang kita kan belum mengenal uang gitu. Jadi benda-benda ini dianggap sebagai uang, namanya uang barang. Jadi kamu diganti uangnya pakai kerang. Nah, dulu kalau orang yang hamil 7 bulanan itu ada acara upacara adat, suka pakai uang sebagai pengganti uangnya, itu adalah genting, dibulatkan, nanti dibelikan jadi rujak-rujakan atau cendol. Nah, itu kan jadi kearifan lokal juga masih digunakan. Ada saat ini masih ada ya bagi mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut ya. Jadi pakai koinnya itu berupa dari genting. Nah, ini juga kearifan lokal.
Nah ini ya sistem barter dari barang ke barang, dari barang menjadi uang. Nah kira-kira apa ya? Oke. Uang barang ini sebagai pembayaran. Jadi alat yang digunakannya dengan menggunakan barang sebagai nilai dan alat ukur ya atau tukar. Dikenal sebagai sistem uang barang ya. Contoh yang digunakannya adalah kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam ya, beras dan binatang ternak gitu ya. Nah, ini adalah uang barang ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian uang. Apa ya uang ini atau apa ya uang itu? Tadi Sena udah bilang, uang itu adalah sebagai alat tukar. Ya, alat tukar yang sah. Uang adalah alat tukar yang sah untuk pembayaran nih dari pengukuran nilai dari satuan hitung. Jadi sudah ada satuan hitungnya. Tadi di sana ada ciri-ciri uangnya. Ya, waktu tadi dicemprengin tuh, ya, ada angka-angkanya, ada gambar, ada warnanya yang berbeda. Kemudian ini digunakan oleh beberapa negara. Kita juga mengenal uang, ya, ketika uang ini digulirkan menjadi uang sebagai alat transaksi atau bukti pembayaran, yaitu rupiah, ya. Kemudian uang juga sebelumnya, nah, ada berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk atau gambar-gambar tertentu ya. Nah, kemudian jenis-jenis uang ya. Ada yang tahukah jenis-jenis uang? Ya. Iya, uang kartal dan uang giral. Siapa yang tahu apa itu uang kartal? Uang kartal tadi itu kelihatan bukti fisiknya berupa kertas dan logam ya. Kalau uang giral tuh kelihatan ada gambar surat-suratnya. Apa itu? Berupa ya dokumen ya atau surat-surat. Kayak apa? Saldo rekening. Apalagi? Cek, giro, transfer elektronik. Oke, kita lihat seperti apakah itu uang kartal, uang giral. Nah, uang kartal adalah uang kertas dan logam yang sering kita gunakan termasuk dalam kategori uang kartal yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nilai ini tercantum di permukaannya dan disebut sebagai nilai nominal. Tadi kita di awal sudah melihat ya. Kan sudah terlihat di sini ada nilai nominalnya, ada satuannya. 20.000 ada angka 2 dan 000 ya. Ciri fisiknya tuh kelihatan. Beda dengan uang logam. Ya, kalau ini agak berat kalau dibawa kemana-mana ya. Tapi tergantung pemanfaatannya. Biasanya digunakan untuk apa uang logam? Permen. Bayar parkir, bayar beli permen. Katanya uangnya cuma buat permen doang. Nah, karena fungsi dan pemanfaatannya berbeda-beda. Bagaimana dengan uang giral? Nah, uang giral ini menunjukkan pada instrumen atau surat-surat berharga yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman semuanya ya. Ada dari cek Gilead Biro ya atau telegram ya, telegram transfer dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebagai uang giral ya. Berikutnya. Nih. Ada yang tahu fungsi daripada uang? Ini udah ada. Sebagai apa itu fungsi uang? Alat tukar ya. Sebagai apa lagi? Iya, kemudian apa lagi? Satuan hitung. Iya, kemudian apa lagi? Dua lagi? Penyimpanan kekayaan dan pemindah kekayaan. Iya, betul sekali ya. Nah, di sini ini adalah ada dua fungsi, terutama fungsi asli dan turunan. Yang aslinya sebagai alat pembayaran yang sah ya. Sisanya sebagai penimbun kekayaan ya, atau penyimpan kekayaan atau pemindah kekayaan, itu disebutkan sebagai uang turunan ya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, berikutnya sebagai alat tukar. Nah, uang itu kita gunakan sehari-hari. Nah, jika kamu ingin membeli sesuatu, berarti kalian harus memiliki uang yang nantinya akan ditukarkan kepada barang. Jadi mereka mempunyai nilai.
ya. Tadi ada satuan hitungnya ya. 10.000, 20.000, 500 rupiah. Nah ini sebagai alat tukar. Jadi kalian kalau mau beli, mau jajan atau bertransaksi harus menggunakan uang. Berarti maksudnya uang kartal atau uang giral? Kartal. Tadi kan yang terdiri dua, kertas ataupun logam. Kemudian sebagai pembayaran yang sah ya. Uang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat diterima dan digunakan secara umum oleh masyarakat juga ya. Nah ini berikutnya ya, sebagai satuan hitung. Nah kalian tadi sudah melihat kira-kira kalau harganya pulpen 1.000 berarti sudah terukur belum? Sudah, berarti satuan hitungnya satu pulpen adalah Rp1.000. Nah ini yang bisa membedakan. Beda halnya dengan uang barang. Kalau uang barang kita sulit untuk mengukurnya karena nilainya akan berbeda. Kita bisa menukarnya kepada orang-orang yang membutuhkan dengan nilai yang sama. Garam sekilo ditukar sama garam atau gula 1 kilo misalkan kayak gitu ya. Tapi kalau ini sudah ada satuan hitungnya. Jadi untuk menghitung harga barang. Kemudian sebagai penyimpan kekayaan, kalian bisa safety atau menabung ya. Nah ini adalah turunannya. Ya, jadi fungsi turunannya sebagai berikut tadi ya, sebagai penyimpanan kekayaan. Nah, sebagian uang yang kalian dapatkan sisihkan, mungkin di uang saku kalian disisihkan sehari 1.000 mungkin ya atau 2.000 gitu sebagai penimbun kekayaan kalian. Nanti kalau kalian udah banyak uangnya, mungkin akan dibelikan sesuatu. Bisa nggak kalian menabung? Bisa? Kok ragu-ragu nabungnya? Bisa gitu, yakin. Bekal 20.000 tapi 1.000 pun tidak bisa. Nah, kita harus menggunakan skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang kalian prioritaskan? Jangan jajan melulu gitu ya. Jadi tidak bermanfaat, nanti kenyang perut tapi yang lain tidak terpenuhi atau tidak tercukupi ya. Kebutuhannya kalian kan banyak. Oke, berikutnya. Nah, tadi sebagai pemindah kekayaan. Kalau kekayaan berarti adanya tadi uang digantikan menjadikan barang yang berharga. Mau kamu beli emas atau perak ya. Nanti kalau nggak punya uang lagi dijual lagi, jadikan kendaraan atau bisa dijadikan rumah. Nah, ini manfaat kalian tadi dari menabung, kan menimbun kekayaan. Nanti bisa dibelikan menjadi sebuah produk lagi atau barang. Jadi apa kira-kiranya fungsi uang? Apa ya fungsi uang? Bingung? Sebagai alat tukar, sebagai apa tadi? Penimbun kekayaan. Kan banyak tadi ada 5, ada 4 macam lebih ya. Oke, berikutnya. Ada yang tahu nggak jenis-jenis uang? Jenis-jenis uang apa ya? Jenis uang? Tadi kira-kira apa? Nah itu tadi udah disebutin. Jenisnya ada 2, kartal dan giral ya. Nanti dibaca lagi ya. Nah materinya itu cuman sampai segitu ya. Nanti kita akan berkelompok ya, memecahkan masalah atau mencari sesuatu ya yang tidak kita ketahui. Nah nanti di sini tugasnya kalian berdiskusi 4-5 orang ya, diskusi untuk mengerjakan LKPD. Nah, nanti masing-masing kelompok akan menuliskan jawabannya, boleh di belakang ya. Di sini ya. Nah, di belakangnya ini. Nanti ini LKPD-nya satu kelompok satu. Dan yang terakhir, setelah kalian mengisikan LKPD, kalian diskusikan dengan teman-temannya, nanti ada yang presentasi ya. Salah satu kelompok ya, untuk perwakilan dulu. Kemudian yang terakhir, ketika kalian sudah selepas refleksi, kesimpulan dan lain-lain, ada tes formatifnya. Jadi kalian mengisi ada 10 soal pilihan ganda. Materinya yang tentang uang tadi ya. Siap? Siap. Tepuk semangat dulu dong. Ayo. Beri tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan buat kelompok masing-masing 4-5 orang yang sudah ditentukan. Ya, yang dekat tinggal balik badannya gitu ya.
Oke. Kayaknya mah ini. Silakan nanti diisi ya, ini di sini ya. Ya, kira-kira 15 menit lah. Boleh ambil aja bangkunya kalau kurang ya. Jenis-jenis uang apa aja ya? Oke, boleh di belakangnya ya. Oke. Silakan berdiskusi sama teman-teman ya. Di situ ada soal ceritanya. Nah, kamu harus belajar membaca. Baca ceritanya yang betul. Ya. Untuk memudahkan. Oke. Ya, tulis sama kamu Fahrul, tulis. Fahrul, kamu bagian nulis. Nanti ya. kelompok apa yang maju ya? Ah, udah. Ini kelompok ya? Oke. Ada yang belum? Kata aku mah ini sih. Oke, 15 menit lah waktunya ya. Kemudian nanti ada yang presentasi. Yang di belakang aja jawabnya Rul nih. Ya. Sok tulis jawaban. Jangan lupa nama kelompoknya. Kalian boleh lihat di buku paket ya sebagai media ajarnya. Nah, atau yang tadi boleh dilihat yang tadi. Mau lihat di PPT boleh. Yang bab 2 tentang uang. Tadi kita belajar fungsi uang ya, manajer apa? Manfaat dari uang. Ini nggak balik badan? Oh, ke sana. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Oke. Ya, bisa dilihat, jelaskan perbedaan antara uang kartal dan uang giral ya. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini dulu di buku dulu. Ya, boleh dilihat, dicari di buku ya.
sebagai lembaga. Yang mencetak bertiket. Untuk membuat satu proyek. Oke, 5 menit lagi ya. Nanti kalau udah selesai silahkan dikumpulkan. Kalau nggak cukup di kertasnya boleh di buku catatan ya.
Iya. Betul, bagus. Iya, aku benar kan? Betul. Luar biasa keren. Udah selesai? Belum. Oke, 2 lagi. Oke, good. Ada yang sulit nggak? Nggak. Bisa diikuti? Bisa. Oke. Jihan. Oke. Yang mana itu? Oh iya. Yang ini ya? Ini ya? Nanyanya Iya, sekarang. Enggak, yang sekarang aja. Iya, nanti udah ini. Kan ada udah ditulis. Ya. Oke, boleh silahkan dikumpulkan karena waktunya sudah habis. Ya, silahkan kertasnya dikumpulin. Kalau misalkan nggak cukup, boleh dilampirkan buku tulisnya aja ya. Kalau nggak cukup ya. Ya, belum. Boleh silahkan dikumpulin dulu ke depan. Nanti kita ada presentasi juga ya dari satu kelompok dulu. Boleh. Ya, ya nggak apa-apa. Ya, nanti bawa dengan bukunya. Ya. Duduk. Oke. Sebelum melanjutkan kegiatan, siapakah yang akan bertanya terlebih dahulu? Ya, Edi. Oh, coba diulangi. Bagaimana kalau sistem barter digunakan saat ini? Oh, bagaimanakah sistem barter digunakan pada saat ini atau di era modern? Ada yang tahu nggak teman-teman? Oke, Jehan. Oke, karena sulit diukur ya, karena tidak sesuai dengan nilainya gitu ya, pemanfaatan daripada nilainya. Jadi kita tidak mungkin menggunakan barang kalau di saat sekarang ya dengan ditransaksikan dengan barang yang lainnya. Kecuali di platform media yang ini ya, biasanya kayak amal-amal itu masih ada. Kucing juga ingin ikut belajar. Biarin duduk ya. Nah, itu ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Mungkin karena kalau di sistem barter masih banyak kelemahannya.
Untuk itu pada di era modern ini agak sulit untuk digunakan ya. Jadi lebih efisien itu menggunakan pakai alat tukar ini, pakai yang logam atau kertas atau pakai yang surat-surat berharga gitu ya. Karena pemanfaatannya yang berbeda-beda. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, tadi teman-teman semuanya sudah mengisi hasil dari LKPD ini ya. Sudah diskusi bersama-sama. Untuk itu, baik siapa yang akan maju ke depan? Oke, kelompok Rafa boleh maju ke depan Rafa. Boleh dengan teman-temannya ya. Boleh bukunya dibawa ya atau ya. Ya. Tunggu, ininya digini, dicelepotin. Iya nggak apa-apa. Ya udah ya, udah masuk. Ya oke. Sok. Boleh? Ya, salam dulu. Agak silau ya? Ya, Bu. Oke, Ibu tutup dulu ininya ya. Biar enggak. Oke, silakan teman-teman simak penuturan dari hasil diskusi kelompok Rafa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum kita mempresentasikan, kita akan berkenalan dulu karena ada kata peribahasa tak kenal maka tak sayang. Dimulai dari saya adalah Rafa dan Saya Kadira. saya Zian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD ilmu pengetahuan sosial yang telah kami jawab. Pertama, setiap pagi Rani membeli sarapan di warung dekat rumahnya dengan menggunakan uang kertas 20.000. Namun ketika membayar uang sekolah dan membeli pulsa telepon, Rani lebih sering menggunakan transfer melalui aplikasi mobile banking. Berdasarkan ilustrasi di atas, jelaskan perbedaan antara uang kartal dan uang giral, serta berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Uang kartal adalah uang fisik seperti uang kertas dan logam, sedangkan uang giral adalah uang yang tersimpan di bank. Contoh uang kartal adalah digunakan untuk membeli makanan. Uang giral digunakan saat berbelanja baju di mall melewati pembayaran m-banking contohnya. Selanjutnya ada Kadira yang akan membacakan nomor 2. Nomor 2, di pasar tradisional, Ibu Sinta membeli 2 kg cabai dengan harga 60.000. Sedangkan di supermarket, harga cabai per kilogram adalah 35.000. Di sisi lain, untuk membeli 1 kg beras kualitas premium, harganya 15.000. Dengan adanya uang, masyarakat dapat dengan mudah membandingkan harga cabai dengan harga beras atau harga barang yang sama di tempat yang berbeda. Mengapa uang disebut sebagai alat ukur nilai? Jelaskan dengan contoh dari teks di atas, lalu berikan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Disebut alat ukur nilai karena uang bisa dipakai untuk membandingkan harga barang. Contoh di teks, harga cabai 30.000 per kilogram dan beras 15.000 per kilogram. Bisa dibandingkan harga perbedaannya. Contoh lain, harga baju 100.000 dan sepatu 200.000. Nomor 3, bagaimana perubahan sistem pembayaran dari barang hingga uang digital mencerminkan perkembangan kehidupan masyarakat. Jelaskan dan berikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dari uang barter ke uang logam dan kertas hingga ke uang digital, menunjukkan kebutuhan masyarakat makin maju dan praktis. Contohnya, dulu tukar beras dengan ayam, sekarang bisa dengan QRIS. Analisislah bagaimana fungsi uang membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan minimal 2 fungsi uang dengan contoh nyata, serta berikan pendapat kritis Anda tentang apa yang akan terjadi jika salah satu fungsi uang tidak berjalan dengan baik.
Uang sebagai alat tukar mempermudah transaksi jual beli. Uang sebagai penyimpan nilai kemungkinan kita menabung untuk kebutuhan masa depan. Jika fungsi uang sebagai penyimpan nilai tidak berjalan dengan baik atau inflasi tinggi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada mata uang tersebut. Uang logam lebih tahan lama dan sulit dipalsukan. Identifikasi dua perbedaan utama antara logam dan uang kertas. Diberikan contoh penggunaan keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu jelaskan contoh pendapat Anda mengapa penting bagi masyarakat untuk mengendalikan ciri-ciri keaslian uang. Uang logam lebih tahan lama dan sulit dipisahkan, sedangkan uang kertas lebih praktis untuk ditransaksi. Transaksi besar, contohnya uang logam untuk membayar parkir, uang kertas untuk membayar belanjaan untuk berbelanja bulanan. Penting mengenali ciri-ciri keaslian uang agar tidak menjadi korban penyesuaian. Terima kasih atas yang sudah mendengarkan. Sebelum kami tutup, ada satu pantun yang akan kami sampaikan. Pergi liburan bersama kawan. Cakep. Tidak lupa membeli duku. Cakep. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih Rapa dan teman-teman, luar biasa sekali presentasinya. Boleh duduk lagi. Oke. Oke. Oke, sebelum ke sesi terakhir mengerjakan tes ini, ya, silakan barangkali ada yang ingin memberikan simpulan tentang pembelajaran, ya. Tunggu ininya, pakai ini. Ya, boleh ya. Uang adalah alat tukar dan alat pembayaran yang diterima secara umum sehingga mempermudah kegiatan ekonomi dibandingkan sistem barter. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, sebagai alat tukar yang sah, ya, sebagai bukti alat transaksi kita menggunakan uang. Jadi uang ini mempermudah segalanya. Ya, tadi kita juga dapat mengenalkan ada jenis-jenis uang dan fungsi-fungsi uang, ya, dari zaman barter sampai uang barang, uang logam, kertas, ya, kertas dan logam, baru ke uang digital di era modern ini, ya. Baik, ada yang mau merefleksikan kegiatan hari ini? Ya, Runai. Oh, Runai pakai ini biar kedengeran sama teman-temannya nanti. Oke, Runai akan merefleksikan. Oke, silakan Runai. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Aku dan teman-teman menjadi lebih mengetahui ciri uang serta mengetahui cara penggunaan uang dari masa ke masa. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat Runai. Ya. Oke. Luar biasa ya, dengan pembelajaran yang bermakna ini, kita juga bisa melihat daripada penggunaan uang itu sendiri. Bagaimana sebagai seorang siswa yang bisa atau mendapatkan. Nah, kalau dapat uang saku harus diapain sebagian? Tabung. Ditabung, ya. Sebagiannya lagi Jajanin. jajanin. Ya, jangan lupa ya, ada skala prioritas tertentu yang harus kalian gunakan, ya. Oke, kita ke akhir kegiatan ini. Kalian boleh isi satu-satu. Ini karena penilaiannya individu ya. Kalau yang tadi nilainya berkelompok ya. Silakan kalian isi dulu. Di sini aja langsung isinya ya. Hanya ada 10 soal. Boleh dikebelakangin ya. Satu. Boleh pakai pulpen langsung aja. 1 menit. Waduh, luar biasa sekali. Ya, 10 detik. Enggak, Deng. 5 menit.
Ya, di nama kelasin ya, biar nggak ketukar. Boleh ke belakangin. Pakai pulpen aja, langsung di situ aja ya ngisinya. Baca yang baik supaya nggak ketukar. Kurang nggak? Oke, kasih nama sama kelas ya. Oh iya, kelewat. Bunda, Ya, kurang. kurang, oke. Kurang 1, oke. Langsung di sini aja ya. Ada 10 soal ya. Oke. Ya, dibaca yang benar karena soalnya panjang. Namain Bunda. Nama sama kelas ya. Oke, sama-sama. Iya, sama-sama.
depan ya. Boleh ke sini kan, ke depan. Di sini aja. Udah. Oke, silakan. Dah? Oke, sudah semuanya ya? Dah, alhamdulillah. Oh, masih ada? Oke. Ada lagi? Oke, selesai. Oke, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya seperti biasa. Seperti biasa apa? Ya, sebelum melanjutkan nanti kembali ke materi yang berikutnya. Nanti ada tentang apa materinya? Lembaga keuangan ya. Nah, sekarang lumayan pemanasan tentang uang ini. Jadi kalian setidaknya sudah tahu fungsi ya atau manfaat daripada uang. Mudah-mudahan ini menjadikan pedoman buat kalian untuk tetap hidup lebih apa? Lebih bijak dalam memanfaatkan uang ya. Sampai ketemu minggu besok dengan materi selanjutnya lembaga keuangan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Edi, karena pembelajaran sudah selesai, alangkah baiknya kita berdoa kembali supaya dalam perjalanan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Edi untuk berdoa dan memimpin teman-temannya. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam.